Halo sahabat sosiologi, kembali lagi bersama saya. Dalam edisi kali ini saya akan membahas hasil review buku yang ke-9 dalam program mata kuliah di jurusan sosiologi, yaitu mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Sebelum kita masuk ke pembahasan isi buku yang ke-9 ini lebih jauh, saya akan memperkenalkan identitas diri saya. Nama lengkap saya Thomas Mauritius Jo. Nomor induk mahasiswa saya 162303035. Dan saya di kelas reguler sore B. Buku kali ini yang berjudul Kesehatan dan Perawatan Kesehatan, Kesehatan sebagai Masalah Sosial. Disarankan kepada teman-teman sekalian, untuk memahami isi dari buku ini lebih jauh, sebaiknya teman-teman membacanya secara keseluruhan, karena suasana membaca buku secara keseluruhan lebih terasa daripada mendengarkan hasil review dalam bentuk video seperti ini. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Saya ulangi, judul bukunya Kesehatan dan Perawatan Kesehatan, Kesehatan sebagai Masalah Sosial. Buku yang ditulis oleh Peter Conrad dan Valerie Leiter mengkaji ada beberapa masalah sosial dalam perawatan kesehatan. Pada bagian yang pertama dan bagian yang kedua dilihat dari sudut pandang sosiolog bahwa perspektif konstruksionis sosial dengan ujian medikalisasi masalah manusia dan pengembangan sosial dalam masalah kesehatan. Pada bagian yang ketiga menunjukkan bagaimana gerakan sosial dapat mempengaruhi, mengeksplorasi pemahaman dan memperlakukan masalah medis. Pada bagian yang keempat, mengeksplorasi peran gender dalam kesehatan dan penyakit. Pada bagian yang kelima, membahas peran ras dalam kelas dalam penyediaan perawatan kesehatan. Sedangkan bagian yang keenam, membahas masalah akuntabilitas medis di masyarakat. Secara keseluruhan, buku ini menunjukkan kedalaman dan keyakinan dari masalah sosial, pendekatan untuk kesehatan dan perawatan kesehatan, serta perspektif kritis dapat memahami kesehatan dan penyakit di Amerika Serikat. Kesehatan dan perawatan kesehatan telah menjadi perhatian utama dalam masyarakat Amerika selama 50 tahun terakhir. Sektor perawatan kesehatan telah berkembang sangat besar. Pada tahun 1950-an, sekitar 42% dari produk nasional bruto atau GNP meningkat, dan pada tahun 2020 jumlahnya hampir 14%. Salah satu dilema publik utama dalam masyarakat Amerika Serikat adalah bagaimana menyediakan akses luas ke perawatan medis sekaligus mengendalikan biaya. Kemampuan kedokteran untuk memberikan dampak yang signifikan pada kesehatan adalah fenomena yang terjadi pada abad ke-20. Pada tahun 1900, harapan hidup orang Amerika Serikat adalah sekitar usia 47 tahun. Sedangkan pada tahun 2000 berubah menjadi 76 tahun. Meskipun kesehatan masyarakat, misalnya sanitasi air dan peningkatan standar hidup, ini juga merupakan hasil dari kemajuan yang penting dalam perawatan medis. Sekitar 47 juta orang Amerika tidak memiliki asuransi kesehatan, bahkan lebih banyak lagi yang tidak diasuransikan untuk kebutuhan medis mereka. Mereka yang berpenghasilan lebih tinggi kemungkinan besar akan diasuransikan, sedangkan 34% orang yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki asuransi kesehatan, dibandingkan dengan 9% dari mereka yang berpenghasilan sekitar 200% atau lebih di atas tingkat kemiskinan tidak memiliki asuransi. Sementara itu, ada beberapa negara-negara lain telah lama memiliki bentuk perawatan kesehatan universal. Untuk Amerika Serikat belum menerapkan sistem seperti itu. Sistem dalam gabungan dari pembiayaan publik untuk beberapa orang yang lanjut usia, cacat, atau orang yang miskin, serta sistem swasta untuk mereka yang dapat memperoleh asuransi kesehatan melalui pekerjaan.
Tetapi bahkan mereka yang memiliki jaminan seringkali tidak ditanggapi sepenuhnya, terutama untuk biaya obat atau resep adalah salah satu bagian dari biaya kesehatan yang naik dan yang paling cepat, atau perawatan dalam jangka panjang. Perawatan medis menjadi sangat mahal sebagaimana dicatat dalam Perawatan Kesehatan di Amerika Serikat sekarang mengasumsikan 14% dari GNP dan itu terus akan meningkat. Pada tahun 1970-an, masalah utama seputar perawatan kesehatan didefinisikan sebagai akses ke perawatan. Tetapi dengan biaya yang meroket, perawatan kesehatan, perhatian telah bergeser ke mengendalikan biaya. Perawatan terkelola telah menjadi mode utama organisasi perawatan kesehatan. Di bawah perawatan yang dikelola, pasien memiliki akses yang cukup mudah ke perawatan primer tetapi akses terbatas ke perawatan khusus. Organisasi perawatan terkelola membatasi penggunaan pasien atau perawatan spesialis, perawatan rumah sakit, dan barang serta layanan medis khusus lainnya dengan meminta penyediaan perawatan primer yang ditunjukkan bertindak sebagai penjaga gerbang untuk perawatan khusus yang lebih terspesialis dan cukup mahal. Sebagian besar upaya untuk mengendalikan biaya termasuk perawatan terkelola hanya sedikit yang berhasil karena biaya kesehatan terus meningkat dalam 2 dekade terakhir. Pengembangan yang terus dikembangkan dalam teknologi medis dan obat-obatan telah berkontribusi pada pertumbuhan biaya, karena organisasi perawatan yang dikelola berujung untuk mengendalikan biaya yang terkait dengan akses ke peningkatan perawatan yang cukup mahal. Salah satu masalah dengan perawatan terkelola adalah kadang-kadang pasien, dokter, dan perusahaan asuransi saling berhadapan ketika pasien mencoba untuk mendapatkan layanan kesehatan. Di Amerika Serikat, ras minoritas biasanya lebih miskin daripada populasi pada umumnya. Tingkat moralitas bayi Afrika Amerika hampir 2 kali lipat atau orang-orang kulit putih. Disparasitas yang tetap konsisten bahkan ketika penurunan kematian dari bayi. Secara keseluruhan, tingkat kematian juga lebih tinggi untuk orang Afrika Amerika pada semua umur. Harapan hidup bagi orang Afrika Amerika sebenarnya telah menurun sejak tahun 1980-an. Penyebab perbedaan ini sangat kompleks tetapi merugikan sosial, diperburuk oleh rasisme dan diskriminasi. Beberapa masalah sosial pendekatan untuk perawatan kesehatan pada sejumlah asumsi dan menimbulkan isu-isu yang cukup penting meliputi beberapa hal. Yang pertama, semua orang memiliki hak untuk akses ke perawatan medis yang berkualitas. Hambatan keuangan dan lainnya membatasi beberapa individu untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih layak. Kepedulian tentang perawatan tercermin dalam debat publik atas asuransi kesehatan universal yang menghilangkan sejumlah besar bagian dari yang akan diasuransikan. Yang kedua, lingkungan sosial dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan dan penyakit. Pendekatan klinis cenderung berfokus pada pasien atau individu dan sebagai lokus intervensinya. Dan yang ketiga, ketimpangan sosial dalam masyarakat tercermin dalam kesehatan dan perawatan kesehatan. Salah satu temuan mendasar dari penelitian sosial tentang penyakit adalah hubungan timbal balik antara kelas sosial dan penyakit. Semakin rendah kelas sosialnya, semakin tinggi tingkat penyakitnya, dan sebaliknya. Semakin tinggi kelas sosialnya, tingkat penyakitnya semakin rendah. Dan yang keempat, apa yang dianggap kesehatan dan penyakit dalam masyarakat manapun berubah seiring berjalannya waktu dan keadaan. Dan yang kelima, lebih banyak perawatan, misalnya terapi penggantian hormon, telah digunakan secara luas untuk mengobati wanita yang menopause pada wanita yang menopause yang umurnya lebih tua. Baru-baru ini penelitian medis menemukan bahwa terapi semacam itu sebenarnya dapat menyebabkan masalah kesehatan
yang lebih jauh dan serius daripada gejala menopause tersebut. Dalam hal ini menunjukkan bagaimana diagnosa medis didirikan berbagai masalah medical lizard dapat meningkatkan melalui apa yang biasa disebut ekspansi diagnostik. Perluasan diagnostik adalah manifestasi baru dari gangguan atau bentuk medikalisasi dari kinerja yang buruk. Cara pengobatan dapat menimbulkan masalah kesehatan dan penyakit. Meskipun profesionalisasi medis memiliki manfaat tertentu, namun juga menciptakan profesi dengan sedikit akuntabilitas publik. Tren ini telah mendorong peningkatan jenis perawatan yang menguntungkan dan pembatasan dalam jenis perawatan lainnya. Oke, baik. Demikian hasil review buku yang ke-9 ini. Saya ucapkan limpah terima kasih.